Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Aji Saputro, 2 Ana Maria Pangaribuan, 3 Nisa Nur Awalina, 4 Nurul Fitri, 5 Sri Rahayu akan mempresentasikan tugas proyek APBS. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Tutorial pengaplikasian APBS Premiere V20. Nah, pengenalan singkat APBS atau MIUT dan data perusahaan baru multi currency. Jadi, APBS Premiere adalah sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah atau UKM yang dibuat secara terpadu atau integrated software. Jadi memadukan beberapa modul menjadi satu paket dengan harga yang cukup terjangkau untuk usaha kecil dan menengah. Kita langsung saja next. Ini adalah data perusahaan baru yang telah kami buat. Bahwasanya kami rasa penonton dari video ini telah mengetahui cara menginstal software APBS Premiere, maka kami hanya akan menekankan cara atau tutorial mengaplikasikan sebuah data ke dalam software APBS Premiere. Maka langsung saja, pertama kita buka software APBS Premiere-nya dan klik 2 kali. Yes. Nah, selanjutnya tampilan kotak dialog Welcome to APBS Premiere untuk membuat data baru. Maaf kepencet. Nah, untuk membuat data baru, kita klik Create a New Company File. Nah, tampilan akan seperti ini. Kemudian kita klik Next. Nah, setelah itu kita lihat data yang ada yang telah kita buat. Bahwasannya nama perusahaan pet shop dan klinik hewan dan lain sebagainya kita input secara manual ke dalam APBS Premiere. Nama perusahaan pet shop, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 32 Jakarta. Phone number 02518672672627. Fax number 0251867628. Email address petshop dan klinik hewan @gmail.com. Kemudian
Sebelumnya kenapa serial number, company nomor, dan VAT nomor dikosongkan, karena kami memang tidak membuat datanya, dan itu tidak masalah karena ini hanya pembelajaran. Kemudian kita klik next. Nah, kita pilih, kita lihat datanya di sini. Periode akuntansi Januari sampai dengan Desember 2020. Maka kita pilih current year 2020 sudah benar, last month of benar. Ini kita ganti Januari, dan ini kita ganti, ini tetap 12, kemudian next. Nah, ini sudah benar. Nah, pada please compare accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar, karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali. Jika merasa sudah benar, klik tombol next. With your account, pilih I would like to start in on the list provider di APBS Premier, kemudian pilih next. Nah, sini kita menggunakan retail. Kita cari pet shop. Nah, ini dia ketemu. Use business type. Nah, jika sudah demikian, kita klik next. Yes. Ini kita pilih set up assets. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita pilih close. Nah, setelah tampil seperti ini, kita akan mengatur preference. Pengaturan preference ada di setup. Klik preference. Nah, sini I deal in multiple currency, kita klik OK. Oke. Sudah jadi. Di Windows automatic check spelling in text field ini kita unchecklist. Di banking, di sales, warm for duplicate invoice kita checklist. Purchase kita juga checklist. Di warm on duplicate, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat data. Nah, setelah tadi kita telah mengatur preference di menu setup atau mengaktifkan fasilitas multi currency secara otomatis, telah dibuatkan salah satu standar mata uang internasional, yaitu United States Dollar. Nah, supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Nah, sesuai dengan data yang di sini, mata uang menggunakan rupiah dan dolar. Nilai mata uang 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah. Kita kembali lagi ke APBS Premier. Kita klik menulis, klik currency. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, United States Dollar, yang tulisannya lokal. Kita edit.
edit menjadi rupiah, kodenya IDR, currency name rupiah, exhaust rate-nya 1, udah benar, currency simbolnya RP. Apakah sudah sesuai dengan data? Nah, mata uang yang perlu dibuat, oke, sudah IDR rupiah 1 RP, dan klik oke. Nah, karena kita harus membuat satu mata uang lagi yaitu dolar, kita klik new, currency kodenya USD, oke, new currency-nya coba kita lihat di sini, United States dollar, United States. Oke, exhaust rate-nya 14.000. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu kemudian kita membuat data pajak. Kita lihat di data PowerPoint bahwasanya kebijakan pengeluaran kas, setiap pengeluaran kas menggunakan saldo kas dan bank, dana perusahaan disimpan dalam kas dan bank. Nah, ini kebijakan pembelian, setiap pembeli akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Maka kita aplikasikan di dalam softwarenya, APBS-nya. Langkah yang pertama, kita klik menulis. Nah, ini ada klik teks kode. Coba. Itu ada tulisan VAT value added tax, kita edit menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai, tarifnya 10%. Udah. Kenapa dimasukkan data tersebut? Karena ini PPN 10%. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi kebijakan penjualan diperhitungkan PPN sudah. Nah, selanjutnya adalah membuat kategori dan price level. Gimana caranya? Kita kembali lagi ke APBS Premier. Nah, milih menulis, kita klik jobs. Nah, di sini belum ada apa-apa, masih kosong, kita klik new. Nah, teman-teman, kita lihat di sini price, B untuk produk, C untuk jasa.
kita masukkan dengan klik new. P untuk produk, new. J untuk jasa. Oke, kita close. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint, kategori ID, L dan O, lokal dan overseas. Kita lihat muncul. Di list ini ada kategori, kategori ID kita isi banyak banget. Ini apa ya, kita hilangkan dulu. Klik list, kategori, new, O, edit, O untuk overseas. Oke, new, L untuk lokal. Oke, maka tampilannya sudah seperti ini, sama dengan yang ada di Mas PowerPoint. Kemudian nah, kita pahamin dulu, kita memasukkan daftar akun yang akan digunakan. Coba kita klik setup dan akun list. Agar lebih mudah, kita lihat di sini daftar akun yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Jadi kita samakan, kita edit secara manual, aset, edit, kita ganti menjadi aktiva lancar. Aktiva lancar. Oke. Kemudian gas, official equipment kita edit menjadi gas. Klik OK. 1110 official equipment hard cost kita ubah menjadi gas USD. Oke. Gas USD exchange. Klik OK. Nah, langkah ini kita lakukan terus sampai ini sesuai semua. Caranya seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kemudian kita merubah price level,
kita klik menulis, custom list fields name, price level A dan level B kita ganti. Level A kita ganti menjadi sebentar, IDR. Level B kita ganti menjadi USD. Sebelumnya kenapa level price harus ganti? Karena kita memang menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan dolar, yaitu konsep multi currency. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke Microsoft PowerPoint. Nah, neraca saldo yang digunakan adalah seperti ini: kas USD exchange dan lain sebagainya. Kita masukkan datanya ke dalam aplikasi APBS. Klik setup balances, account opening balances. Nah, di sini karena saya sudah memasukkannya terlebih dahulu, tetapi langkahnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal memasukkan secara manual data yang ada di dalam sini, kas bank trade. Nah, ini ke dalam sini hingga amount left to be allocated ini 0. Jadi balance yang paling penting adalah ini. Jadi data ini harus balance, harus seimbang, tidak boleh plus ataupun tidak boleh minus, benar-benar harus seimbang. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihat tadi kita sudah memasukkan neraca saldo yang digunakan dan sudah balance. Kita lihat data customer, data supplier, data karyawan. Nah, kita masukkan semuanya. Caranya dari menu list. Nah, di sini langkahnya sebenarnya hampir sama dengan yang lain cara memasukkannya. Sini customer C01 toko Mira, kita masuk dalam sini, misal biar gampang, layarnya saya ubah menjadi 2. Ini employees. Nah, misal customer ini C01 toko Mira. Kita lihat cara memasukkannya. Di sini diklik dan masukkan toko Mira. Card ID C01 sama seperti yang di samping. Terus company ya, kategori, kategorinya overseas. Pada transaksi kedua ini, kita pilih menu Sales, kemudian pilih Receive Payment. Di bagian customernya kita pilih toko Sani.
Kemudian di bagian ID-nya kita ubah menjadi KM strip 002. Di bagian tanggal kita ubah menjadi tanggal 2 bulan 1 2020. Kemudian di payment methodnya ini kita pilih order. Seperti ini. Di bagian account upload-nya kita ubah menjadi 1538, kita enter. Otomatis seperti ini. Kemudian pilih di amount reserve-nya juga seperti ini. Otomatis muncul seperti ini. Kemudian kita klik record. Untuk melihat transaksi yang sudah kita input tadi, kita pilih menu sales, kemudian transaction journal. Nah, di bagian receipt ini kita masukkan tanggal 02/01 sesuai yang kita masukkan di transaksi tadi. Nah, jadi seperti ini akan otomatis muncul transaksi yang sudah kita input tadi. Kemudian selanjutnya di transaksi ketiga ini akan membayarkan gaji pegawai dengan nama Anya. Pilih menu account, record journal entry, kemudian di bagian general journal kita ganti dengan KK01. Di tanggalnya kita ubah juga dengan tanggal 02/01. Nah, kemudian di bagian memo ini kita tuliskan membayar gaji karyawan. Ya, seperti ini. Kemudian di ACC ini kita pilih rekening dengan nama Bank BCA. Di debitnya kita isikan 2 juta rupiah. Seperti ini. Kemudian kita pilih lagi rekening dengan nama biaya gaji, kemudian di kreditnya kita isikan 2 juta rupiah juga. Setelah seperti ini, kita klik record. Kemudian selanjutnya untuk melihat kembali transaksi yang sudah dibuat, kita pilih menu sales, kemudian transaction journal. Nah, di sini kita pilih general. Nah, di sini sudah muncul transaksi yang tadi kita input. Pada transaksi keempat ini kita akan membayarkan gaji pegawai dengan nama Kina. Di sini pilih menu account lagi. Kemudian record journal entry. Setelah itu di bagian general journalnya kita ubah menjadi KK02. Kemudian setelah itu di bagian memo kita isikan membayar gaji karyawan. Seperti ini. Di ACT-nya kita pilih akun dengan nama Bank BCA. Di debitnya kita isikan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita pilih lagi untuk yang keduanya dengan nama biaya gaji. Lalu di kreditnya kita isikan juga sebesar 2 juta rupiah. Kemudian habis itu kita tinggal klik record. Setelah itu, untuk melihat transaksi kembali, kita bisa pilih menu sales, kemudian pilih transaction journal, lalu di general. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada 2 transaksi yang kita input tadi. Saya Sri Rahayu akan menjelaskan tentang transaksi 5. Pada tanggal 3 Januari 2020, toko Cat& Dog melakukan pembayaran piutang atas faktur END 02.
Pet Shop dan Klinik Hewan Sahabat Jalan Ahmad Yani nomor 32 Jakarta. Kas masuk nomor KM 003 tanggal 03 Januari 2020. Diterima dari Tokodogi sejumlah 615 US dollar. Keterangan penerimaan piutang atas faktur IND 02. Untuk penyelesaiannya, kita pilih modul sales, kemudian klik receive payment, pilih customer Tokodogi, kemudian ubah kolom deposit to account menjadi bank USD. Untuk ID-nya kita ganti menjadi KM 003 tanggal 03 Januari 2020. Setelah itu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian isi nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu 615 US dollar. Kemudian karena di sini belum balance, kemudian kita klik kolom amount receive, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Di sini sudah 0. Kemudian kita klik record. Untuk melihat hasil data transaksi yang sudah berhasil diinput tadi, pilih modul sales, kemudian klik transaksi jurnal, pilih tab receipt. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput tadi. Tanggal 3 Januari. Untuk ID-nya KM 003. Di sini sudah terlihat data transaksinya. Kemudian kita close. Saya Sri Rahayu akan menjelaskan tentang transaksi 6. Pada tanggal 4 Januari 2020, Pet Shop dan Klinik Hewan melakukan pembayaran hutang kepada PT Sinar Abadi atas faktur INF 01. Pet Shop dan Klinik Hewan Sahabat Jalan Ahmad Yani nomor 32 Jakarta. Kas keluar nomor KK 003 tanggal 4 Januari 2020 dibayar kepada PT Sinar Abadi sejumlah 384 US dollar. Keterangan pembayaran hutang atas faktur INF 01. Untuk penyelesaiannya, klik modul purchase, kemudian klik pay bills,
pilih nama supplier PT Sinar Abadi, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Bank USD, kemudian CQ nomor KK 003 tanggal 4 Januari 2020. Kemudian isi nominal pada kolom amount applied. Sejumlah $384. Karena di sini out of balance-nya belum balance, kita klik kolom amount, maka nanti akan menampilkan saldo secara otomatis. Di sini out of balance-nya sudah 0. Untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, kita bisa tekan Ctrl R pada keyboard. Di sini sudah muncul data transaksinya.